Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Di mana pada hari ini kita boleh masuk di tahun yang baru saudara ya. Karena itu saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini akan senantiasa nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, untuk mengawali hari ini, mari kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru, tahun yang baru yang Tuhan berikan. Di mana ya Tuhan kami sungguh percaya bahwa penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami di sepanjang tahun yang baru ini. Dan untuk mengawali hari yang baru ini ya Tuhan, kami akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan kami boleh menghidupinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, refleksi Gema kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini, tetapi saya mengajak saudara untuk membacanya secara menyeluruh untuk bisa memahami dan mengerti apa yang akan kita refleksikan bersama-sama. Saya hanya akan membaca di Kejadian 1 ayat yang pertama dan kemudian Kejadian 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ke-7 di pasal yang kedua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia? Pada umumnya saudara, orang di Indonesia mempercayai adanya Allah sang pencipta. Akan tetapi jika kita melihat di dalam seluruh kehidupan di dunia ini saudara, dan perkembangan zaman yang ada saudara, yang mengagungkan rasio atau nalar, membuat banyak orang menyaksikan atau meragukan akan keberadaan Allah. Dan sikap mengagumkan rasio ini saudara membuat banyak orang tidak mempercayai segala sesuatu yang tentunya tidak bisa mereka lihat secara langsung atau tidak bisa mereka pahami dengan akal. Oleh sebab itu saudara, Allah yang tidak bisa dilihat itu seringkali membuat orang-orang berpikir bahwa Allah tidak ada. Apalagi tindakan serta pemikiran Allah seringkali tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Sehingga tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak orang tidak mempercayai adanya Allah sang pencipta. Namun saudara, berbeda tentunya dengan kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka kita yakin sekali bahwa Dialah Allah, sang pencipta alam semesta dan seluruh isinya termaksud kita saudara. Oleh sebab itu saudara, jika kita percaya bahwa Allah adalah sang pencipta, maka sudah seharusnya kita sungguh-sungguh menaati Dia dan mengikuti seluruh kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah memiliki tujuan yang sangat jelas saudara, yaitu agar apa? Agar manusia hidup untuk memuliakan Dia dengan melakukan pekerjaan baik yang sudah telah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Hal ini saudara bisa lihat di dalam Efesus 2 ayat 10 saudara. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah memperlengkapi manusia dengan segala talenta, karunia, kelebihan, agar melalui setiap talenta, karunia atau kelebihan yang kita miliki, kita itu bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan untuk kita dengan tujuan untuk memuliakan namanya. Nah saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saudara sudah benar-benar melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita itu? Ataukah selama ini saudara, kita tidak menggunakan karunia, talenta yang Allah berikan untuk memuliakan Dia? Betapa seringkali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahkan mungkin ketika melayani Dia, betapa seringkali kita memfokuskan semuanya itu untuk diri kita. Kita lupa bahwa semuanya itu harus kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Oleh sebab itu saudara, mari sekali lagi sebagai manusia yang diciptakan dan diperlengkapi Allah, maka sudah seharusnya kita memakai hidup kita untuk memuliakan Dia melalui pekerjaan yang kita lakukan saat ini, melalui kehidupan keluarga kita, melalui pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita saudara, agar nama Tuhan itu dapat dimuliakan dan orang lain dapat mengenal Allah Sang Pencipta itu melalui kehidupan kita. Karena itu saudara, mari hidup di dalam Dia, mengasihi Dia, takut akan Dia, dan teruslah memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami dengan begitu luar biasa. Segala talenta karunia yang Tuhan berikan, itu kami percaya punya maksud dan tujuan yang indah, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu biarlah kami yang diciptakan oleh Tuhan, kami hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Engkau, dan sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat Engkau, mengenal Engkau, Allah Sang Pencipta itu, dan seluruh bumi dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.